Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwahan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya. Ya, terkait dengan rencana kepulangan Habib Rizik besok, itu adalah hak yang harus dilindungi. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan beradil dan berbuat keadilan. Menarik. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Gempar, bijak dan tegas, Habib Rizik Syihab seret nama Mahfud MD hingga Jokowi dalam pembacaan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan yang digelar secara tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun anehnya, melalui surat eksepsi yang diterima dalam sidang, Habib Rizik mengaku heran mengapa kerumunan yang timbul saat dirinya tiba di Bandara Soekarno-Hatta malah tidak diproses hukum. Padahal, sebut dia, saat itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan ke publik bahwa dirinya akan tiba di Indonesia pada 10 November 2020. Rupanya Habib Rizik Syihab menyeret nama Mahfud MD dalam pembacaan eksepsi pada sidang kemarin, karena pada saat itu pula, kata Habib Rizik, Mahfud MD justru mempersilahkan massa pendukung untuk menjemput di bandara. Ledakan jumlah massa penjemput di bandara adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput, kata Habib Rizik dalam dokumen eksepsi. Diketahui, kasus yang disangkakan kepada Habib Rizik adalah tentang pelanggaran kekarantinaan kesehatan di Petamburan, Jakarta, bukan kerumunan di bandara. Dalam persidangan kasus itu pula, Habib Rizik melayangkan keheranannya mengapa kerumunan di bandara justru tidak diproses hukum. Anehnya, kerumunan bandara yang tanpa protokol kesehatan tidak pernah diproses hukum, dan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Jelasnya, menurut dia, hal tersebut bertolak belakang dengan perkara yang didakwahkan kepadanya. Diketahui, Habib Rizik disangkakan dengan pasal hasutan karena menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan 14 November 2020. Selain itu, Habib Rizik Syihab dengan tegas dalam persidangan membandingkan kerumunan-kerumunan lain yang juga melanggar protokol kesehatan tetapi tidak diproses hukum. Bahkan, ia menyebut beberapa kerumunan yang dinilainya sama-sama melanggar protokol kesehatan dan dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis, pejabat, hingga presiden. Terang-terangan, Habib Rizik mengungkit kerumunan yang terjadi saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ia mengaku heran karena kerumunan itu justru dinyatakan tak ada unsur pelanggaran protokol kesehatan oleh Polri. Apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media? Tanya Habib Rizik. Tak hanya itu, putra dan menantu Jokowi yaitu Gibran Rakabuming dan Bobi Nasution juga turut disinggungnya. Habib Rizik menilai kerumunan yang muncul pada masa kampanye Pilkada Gibran dan Bobi juga melanggar protokol kesehatan. Jadi jelas bahwa proses hukum terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum, nilai dia. Habib Rizik menuding kepolisian dan kejaksaan melakukan pemufakatan jahat karena menyamakan undangan acara Maulid Nabi dengan hasutan melakukan kejahatan. Ia menilai hal tersebut bentuk dari logika sesat. Disinilah kepolisian dan kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan. Logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan, ucap Habib Rizik.
Saya dan panitia Maulid Nabi mengundang umat datang untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai suri tauladan, bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Jika undangan maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai hasutan kejahatan berkerumun, maka saya khawatir ke depan adzan, kembali sholat ke masjid, dan undangan kebaktian di gereja serta imbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan berkerumun, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama, ungkapnya. Setelah menyampaikan tudingannya, Habib Rizik mengajak kepolisian dan kejaksaan agar bertobat. Ia mengatakan bahwa hasutan kejahatan dalam kasusnya merupakan fitnah. Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Karenanya, melalui sidang ini, saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan, segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kalian kena azab, tegasnya. Maka dari itu, sidang perkara dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Habib Rizik Syihab tidak selesai hanya di sini saja, karena akan dilanjutkan pada Selasa 30 Maret 2021. Nantinya, sidang akan mengagendakan pembacaan tanggapan dari JPU atas eksepsi yang disampaikan Habib Rizik. Sidang ditunda Selasa 30 Maret 2021 untuk agenda sidang pembacaan tanggapan dari JPU terhadap keberatan yang dibacakan terdakwa dan penasihat hukum, kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa dalam persidangan. Usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi, Habib Rizik pun kembali ke tahanan rutan Mabes Polri hingga tiba waktu agenda persidangan pada Selasa depan. علمتني رفة الأطيار أن أسمو وأن أعلي النشيدا. علمتني كيف أبني قلعتي في الصخر كي أبقى عنيدا. علمتني كيف أجني فرحتي عهدا وأبتدع القصيدة. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.